Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mahi TV yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan acara Inspirasi Ramadan. Kali ini bersama saya Kak Iqbal, dan kita di sini akan membahas mengenai kisah seorang sahabat. Dia adalah bernama Sa'labah. Sa'labah dikenal sebagai seseorang yang senantiasa rutin menjalankan sholat fardu bersama Rasulullah di masjid. Kemudian pada suatu waktu, Rasulullah melihat Sa'labah ini tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sa'labah tersebut itu seperti orang-orang munafik. Kemudian Sa'labah menjawab, memberikan alasan mengapa dia tergesa-gesa. Sesungguhnya di rumahku ada yang menungguku untuk bergantian mengenakan pakaian ini untuk sholat, yaitu adalah istrinya. Jadi ketika Sa'labah ini pergi ke masjid, maka istrinya bersembunyi. Kemudian ketika Sa'labah pulang, maka kain tadi bergantian dikenakan oleh istrinya dan digunakan untuk sholat. Kemudian suatu hari Sa'labah meminta kepada Nabi untuk mendoakannya agar diberikan rezeki yang banyak oleh Allah berupa harta. Nabi menjawab, celakalah kamu, hai Sa'labah. Sedikit harta kamu bersyukur lebih baik daripada banyak harta tapi tidak bersyukur. Kemudian Sa'labah meminta kembali dan berjanji bahwa jika dia diberikan harta, maka dia akan memberikannya kepada yang membutuhkan. Maka Nabi pun mendoakannya, Allah marzuk Sa'labah malan. Ya Allah, berikanlah kepada Sa'labah ini harta, rezeki berupa harta. Singkat cerita, Nabi menyedekahkan kepada Sa'labah ini kambing untuk digembalakan. Yang tadinya kambingnya sedikit, lama-kelamaan semakin banyak. Yang tadinya Sa'labah bisa menjalankan sholat bersama Rasulullah, kali ini berbeda. Jadi hanya di zuhur dan asar saja. Semakin banyak, tidak cukup lagi, dan akhirnya sampai bergeser ke lembah yang lebih jauh. Sampai akhirnya tidak tertampung lagi kambingnya itu, dan Sa'labah semakin sulit untuk menjalankan sholat fardu di masjid bersama dengan Rasulullah. Dan kemudian datang utusan kepada Sa'labah ini untuk mengambil zakatnya. Ternyata Sa'labah selalu menyampaikan, ini hanyalah pajak. Kemudian diminta utusan tadi untuk kembali. Berkali-kali utusan itu untuk mengambil zakat diminta untuk kembali lagi. Dan akhirnya sampai kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah menyampaikan, celakalah Sa'labah. Ketika Sa'labah mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan demikian, dan akhirnya pun sadar, ya setelah sekian lama, kemudian Sa'labah menyampaikan zakat kambingnya tadi langsung kepada Rasulullah, akhirnya tidak diterima karena perintah dari Allah. Kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, digantikan oleh khalifah berikutnya pun sama. Khalifah berikutnya tidak menerima zakat yang diberikan oleh Sa'labah, karena begitu juga mengikuti dengan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW sampai kepada Khalifah Utsman. Tidak ada satupun khalifah yang mau menerima zakat dari Sa'labah, dan akhirnya Sa'labah mati dalam keadaan sulh khatimah. Dari kisah Sa'labah ini kita bisa dapati bahwa ketika kita sudah berjanji atas nama Allah yang akan memberikan apa yang kita miliki, misal gitu. Ketika kita sudah diberikan harta, maka kita wajib untuk menepati. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak, maka sebaiknya kita sudah sepantasnya kita untuk bersyukur. Allah sudah menitipkan harta yang begitu banyak kepada Sa'labah, namun ternyata Sa'labah tidak bersyukur.
bahkan menolak syariatnya, yaitu adalah zakat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti sahabat ini yang mati dalam keadaan husnul khotimah, menolak syariat, yaitu salah satunya adalah menolak untuk menunaikan zakat. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Kita tutup pembahasan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.